Oke guys, jadi kali ini gue bakalan ngajakin sharing ke kalian nih. Ini kalau misalnya cocok banget buat didengar oleh anak ibu-ibu nih, atau bapak-bapak, atau yang sudah memiliki keluarga, atau sudah memiliki anak lah bahasanya gitu kan. Atau guru-guru atau instansi juga bisa mendengar, instansi dunia pendidikan. Kalian juga bisa dengar video ini agar kalian bisa juga mengetahui perkembangan era kedepannya bagaimana. Jadi kali ini gue bakalan bahas mengenai dunia metaverse akan mengambil semua lini pendidikan. Oke. Jadi kalau kalian yang punya instansi, kalian harus melek dengan dunia metaverse bagaimana. Karena gue khawatirnya gedung-gedung kalian akan nggak kepake. Terus gue khawatirnya uang dana kunjet apa segala macam dan lain-lain itu udah nggak ada. Dana gedung nggak ada. Sebenarnya kan yang bikin mahal untuk biaya sekolah itu apa? Coba nih para ibu-ibu coba jawab. Dana sekolah yang paling banyak tuh apa? Dana pembangunan sekolah, dana kunjet, dana kunjungan edukasi segala macam. Itu kan yang paling banyak. Atau ekskul yang lain segala macam. Itu kan yang paling banyak kan. Jadi pembayaran kita tuh bisa sebulan tuh minimal 30 juta, 40 juta, 80 juta. Bahkan ada sekolah yang benar-benar 1 tahun membayar 1 miliar guys. Ada tuh di Indonesia bahkan itu ya. Kacau sih. Jadi kalau kalian mau lebih tahu nih perkembangan era nih ibu-ibu nih, cocok simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat-sehat selalu dan fun pastinya. Oke, kali ini gue bakalan sedikit membahas dunia metaverse akan mengambil. Begini. Jadi lu pernah gak sih berpikir bahwa bagaimana sih kedepannya dunia metaverse itu dalam dunia pendidikan? Nah, apalagi kalau di Indonesia kan dunia pendidikan itu sangat-sangat mahal, mehong ya. Gitu kan. Nah, gue sedikit berpikir bahwa kayak menarik nih untuk dijadikan konten biar kita tuh bisa melek dengan perkembangan zaman gitu. Tapi sebelum itu gue bakalan ngasih tahu kalian dulu bahwa kalau kalian gabung di channel gue, kamu juga bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, sudut pandang, pola pikir dan pelatihan mental, dan pastinya isu-isu global. Kalian bisa dapat ini, jadi sudah pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita update-nya. Dan gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa kalau kalian mau ikutan giveaway gue, silakan simak aja di layar HP kalian nih. Ikutin syarat-syaratnya dan kalian tahu hadiahnya berapa. Gue bakal ngundi di tanggal 28 Februari tahun 2022. Oke, kali ini gue sedikit berpikiran bahwa menarik nih sebenarnya. Karena ya kita udah tahu bersama bahwa dunia metaverse sekarang kan memang mengambil alih banyak banget nih perihal lini gitu kan, baik dari segi bisnis lah, dari segi pendidikan lah bahkan gitu. Tapi kalian pernah nggak sih sebenarnya berpikir bahwa dunia pendidikan di dalam dunia metaverse itu seperti apa sih gitu kan? Apa aja positifnya, apa aja hal yang dirugikan? Oke, yang perlu kita pahami bersama bahwa kedepannya, jadi semua orang bakalan mungkin beralih ke dalam dunia metaverse. Atau kalau misalkan kalian nggak tahu, dunia metaverse itu adalah dunia di mana kalian bisa dapetin secara virtual atau secara dunia maya gitu kan. Dan kalian juga bisa merasakan sensasinya, kalian juga bisa merasakan audionya, kalian juga bisa merasakan visualnya, kalian juga bisa ngerasakan feel-nya, getarannya. Semua kalian dapetin sensasinya sama seperti di dalam dunia nyata gitu. Oke, itu dunia metaverse. Tapi bedanya, kalian cuma bisa duduk di rumah, nongkrong-nongkrong di mana, segala macam. Kalian juga bisa. Jadi nggak usah pergi. Kalau misalkan kalian mau pergi ke sini nih, nongkrong di Starbucks gitu, kalian bisa, guys. Kalian mau nongkrong di Adidas, kalian bisa. Kalian mau nongkrong ke Amerika, mau segala macam, itu bisa semua dilakukan di dalam dunia metaverse. Jadi low budget banget kan, gitu kan. Cuman yang jadi persoalannya adalah, jadi sebenarnya ada nilai positif, nilai negatifnya gitu. Jadi kedepannya adalah dunia pendidikan yang menurut gue secara pribadi mungkin gedung-gedung sekarang itu bakalan nggak berfungsi lagi guys. Jadi sekarang gue bakalan ngejelasin transisi. Jadi kalau dulu tuh ada namanya sekolah SD negeri. Jadi sekolah dasar atau yang ibaratnya dengan bawaan daripada pemerintahan lah gitu kan. Nah habis itu munculnya namanya perkembangan baru yang sekarang lagi marak. Jadi ada swasta namanya. Jadi benar-benar sekolah swasta. Jadi ada di situ les. Pokoknya banyak banget yang perihal positif yang ditawarkan oleh mereka gitu ada. Atau mungkin kalau di Indonesia lebih terkenal mungkin sekolah
IT kali ya, Islam terpadu mungkin di agama Islam. Kalau mungkin di agama lain mungkin apa ya, kayak boarding school segala macam lah gitu kan. Ada kan sekarang lagi seperti itu. Dan itu sangat-sangat mahal banget biayanya gitu kan. Karena ada beberapa biaya yang harus kita bayar. Mau gedung lah, mau apa, pembangunan gedung, pembangunan apalah segala macam. Belum lagi untuk edukasinya, les ini. Terus belum lagi turnya kemana-mana segala macam. Dan itu banyak banget. Nah, sisi positif, sisi negatifnya itu akan benar-benar mempengaruhi dalam dunia pendidikan, guys. Jadi sisi positifnya adalah dana yang kita keluarkan sebagai orang tua itu minim, tapi untuk negatifnya ya para lini pengusaha di dalam dunia pendidikan atau pebisnis dalam dunia pendidikan bakalan hancur gitu, seperti itu. Kecuali kalau misalkan memang beradaptasi dengan dunia metaverse. Jadi ada kayak semacam, jadi mereka menyodorkan bahwa biarin ibu aja, sekolah aja yang menanggung virtual reality kalian segala macam gitu, segala macam. Nanti kalian ikutin kursus-kursus paket-paketannya seperti itu aja, nanti di rumah, meskipun kalian di rumah kalian bisa belajar dan apa-apa segala macam. Seperti itu. Nah, itu ya menurut kalian gimana, guys? Terus menurut gue juga berpikir bahwa kalau misalkan anak-anak yang kerja anak-anak yang di bagian biologi atau kimia segala macam, mereka tidak usah pergi cari-cari tikus terus mereka bedah segala macam. Jadi di dunia virtual tuh, dunia metaverse tuh easy, guys. Jadi mereka sudah bisa, ini nih tinggal mereka ambil tikus hayalan segala macam. Nah, itu juga pengaruh positifnya juga. Dan gedung-gedung, terus apalagi tuh ya, cuma minusnya adalah kalau misalkan orang keasikan di dalam dunia virtual, nah sekarang maling bakalan marak nih. Karena kenapa? Kan kita pakai headset gitu kan, terus pakai penutup mata gitu kan, pakai Oculus gitu kan, terus kalian memegang stick atau apalah segala macam. Jadi sensasinya, rasa getarannya kalian benar-benar hidup di dunia maya itu, guys. Nah, kalau misalkan rumah kalian memang tidak ada smart door-nya, asik dunia modern, atau kalian nggak punya kunci pagar segala macam yang terlalu aman, ya otomatis kalian bakalan sering kebobolan. Tahu-tahu mobil hilang, tahu-tahu motor hilang gitu kan, tahu-tahu istri hilang, enggak, tahu-tahu suami hilang. Aduh, nah seperti itu. Tapi kocak sih pemikiran orang tuh, aneh ya juga. Kok lu pernah bayangin gak sih sebenarnya, misal ini kita udah di dunia nyata nih, kenapa orang lagi pengen membuat di dunia maya, dunia di dalam dunia maya? Otaknya tuh, gue nggak tahu pikirannya gimana. Padahal kalau misalnya di dunia nyata sebenarnya kita udah asik-asik aja kan, ketemu, saya tuh halo sama orang baru, apalah segala macam. Tapi ini orang membuat dunia itu di dunia maya. Jadi kita tapi di dunia maya gitu. Positifnya adalah memang biaya yang kita keluarkan memang minim budget lagi. Jadi kalau misalkan kita mau tour and travel segala macam, ngapain gitu, kita udah tinggal paling negara buat, kalau kalian mau tour and travel bayar sekian, kalian bisa gua anterin, ada tour guide gratisnya di dalam dunia virtual. Wah, menarik tuh. Siapa nih? Menteri siapa nih kayak gitu ya? Pak Sandi kan mungkin ya. Terus siapa sih menteri yang kreatif seperti itu? Wah, kembangin Pak, serius, itu muncul di otak gua seketika tuh kayak gitu tuh. Bagus tuh, bagus. Terus apalagi tuh? Yang tadi gue dunia pendidikan, ya kalian bisa tuh manfaatin tuh dunia metaverse, kalian buat planning, paket-paket ini nanti kalau kalian ini segala macam, bisa kayak gitu. Atau tutor segala macam dunia metaverse. Jadi misalkan sekarang Netflix nih, ya mungkin yang dulunya hype banget Netflix atau nonton segala, ya bisa berkurang, sekarang bisa bayar di dalam dunia metaverse, seperti itu, guys. Jadi orang bisa ada launching baru nih produk, nah wah udah tuh enak banget tuh ngerasain dunia sensasinya. Atau mungkin kita ikut andil dalam perang nih, kita ikut andil gitu kan. Keren banget sih dunia metaverse nih. Cuma ya itu, pasti cacatnya sih kebanyakan banyak ya. Karena menurut gue untuk dari segi kesehatan sendiri pasti bakalan mempengaruhi banget sih. Mata kita selalu kena sinar atau apalah segala macam. Terus otak kita dekat dengan chip apalah segala macam, kayak radiasi dan lain-lain gitu kan. Tangan kita getar-getar, jadi mungkin udah nanti pengaruhnya ke stroke apalah segala macam, dunia kesehatan dan lain-lain gitu. Menurut gue tuh ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Menurut kalian gimana, guys, dunia pendidikan nanti ke depannya bagaimana? Apakah akan kacau balau gitu kan, atau justru bahkan berkembang untuk dunia pendidikan ke depannya?
Oke, seperti itu aja sharing-sharing kita kali ini. Mungkin ya sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi kalau kalian melek dengan dunia seperti ini, perkembangan zaman, ya sebenarnya kalian nggak bakalan ketinggalan gitu. Sekarang buktinya siapa sih anak muda yang sekarang nggak punya HP gitu kan? Sekarang pasti udah HP Android murah-murah, ada yang 900.000, 1.200.000 dan lain-lain gitu segala macam. Udah nggak usah gaya-gayaan beli iPhone, nggak usah. Apalagi yang gaya-gayaan beli iPhone tapi hadisi gitu kan, yang aduh ya Allah. Nih, gue sering, tapi ya namanya tingkat kebahagiaan orang kan tuh beda-beda. Cuman agak gue keselnya tuh gimana ya? Gue udah lihat kemampuan ekonominya gitu kan. Oh, terbatas. Tapi mau membeli iPhone gitu, brand iPhone, tapi maksain diri jadi belinya yang KW gitu kan. Oke, terus dibangga-banggain di depan cermin. Oh, iya, boba guys. Ya, gue nggak mau masuk dalam dunia urusan orang. Cuma ya mungkin itu perkembangan zaman juga ya. Jadi wajar lah mungkin ada orang tuh bisa berbahagia dengan hal sederhana. Gue aja sebenarnya bahagia kalau misalkan baca, simple sih bahagia gue tuh, gue cek video, abis itu gue baca komen-komen kalian yang lucu-lucu, yang nge-head gue, yang apa segala macam. Jadi kayak oke, jadi gue sering ketawa, jadi kayak gue happy gitu kan. Kayak gitu aja, easy, simple itu sebenarnya kebahagiaan gue gitu. Atau ada yang ngechat gue, nge-DM gue segala macam, wah seneng banget gue karena lebih deket dengan orang-orang yang gue rasa anggap teman gitu kan. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Banyak banget cencong gue, tapi setidaknya kalian bisa dapetin apalah yang kalian bisa dapetin. Minimal kata wow, amazing sekali nih woi. Minimal kata itu cut di otak kalian. Udah easy, simple. Dan sebelum kalian kelas videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa titip salamin sama keluarga kalian. Dan dapat salam dari gue, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.